Zainal Songket adalah tempat di mana songket dilestarikan dan sekaligus diproduksi di kota Palembang. Kami, siswa dari Sekolah Maitreya Wira, diberi kesempatan untuk melihat sejarah songket dan berbagai macam-macam jenis songketnya. Saya M. Ruben Hartawan dari SMA Maitreya Wira dan saya berada di Zainal Songket. Bersama saya di sini ada Pak Imron. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Pengelola. Oh, pengelola. Jadi ini tempat apa, Pak? Saya lihat ini kayak museum macam-macamnya, Pak. Memang ini kita sekarang lagi di museum songket, museum pribadi ya. Museum yang memang dikhususkan memang untuk koleksi songket kita pribadi. Nah, jadi di sini memang tempat songket-songketnya dari semua jenis songket ya, Pak? Iya, dari songket-songket yang sudah ratusan tahun ada di sini. Contohnya apa aja, Pak? Kayak yang ratusan tahun itu. Banyak ini seperti yang kita lihat di samping ini sudah ratusan tahun semua. Terus yang di dalam kaca, yang di lemari ini juga, dia sudah termasuk songket lama ya, sudah hampir 300 tahun. Dan di sebelah sana juga masih ada songket-songket. Ini motif limar. Kalau ini namanya motif limar tetes mider. Tetes mider tuh ini. Oh, yang kayak corak-coraknya. Iya, coraknya. Kalau itu motif limar ubur-ubur. Ini. Oh iya. Nah, ini songket lama semua. Ini songket ini kurang lebih usianya sudah lebih dari 200 tahun semua. Dan ini songket yang dibuat dari benang emas asli. Jadi benang yang mengandung emas. Tapi emas yang sudah palsu ya, yang istilahnya pabrik seperti itu. Tapi namanya benang emas karena warnanya seperti emas. Tapi kalau benang-benang yang lama seperti ini memang dia ada mengandung emasnya. Panjang dan lebarnya, Pak? Panjang songket ini kalau kita ini 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Kalau kain itu biasanya dipakai untuk apa? Kain itu dipakai untuk sarung. Sarung. Kalau selendang ya untuk dipakai seperti selendang seperti itu. Dan biasanya songket ini dulu penggunaan songket ini ada istilahnya kasta-kastanya. Nggak boleh sembarangan dipakai. Misalnya seperti motif ini ya, motif yang di kaca ini atau motif yang seperti ini ya, itu hanya dipakai orang-orang tertentu. Jadi nggak boleh masyarakat umum, itu nggak boleh pakainya. Terus ada warna-warna tertentu juga, seperti warna merah atau gold ya, itu yang boleh makainya biasanya kalangan raja. Zaman kerajaan apa yang sudah menggunakan songket? Nah, songket ini biasanya ini kan dari zaman kerajaan Sriwijaya dulu sudah ada songket. Zaman kerajaan Sriwijaya dulu, waktu zaman Cina masuk ke Palembang ini, itu motifnya biasanya terdiri dari motif-motif hewan seperti naga besaung, ya, ini ubur-ubur seperti itu. Nah, kemudian setelah kerajaan Sriwijaya itu takluk, masuklah kerajaan Islam, baru motifnya berganti. Baru ada yang namanya motif bintang berantai, ada namanya motif nampan perak. Songket ini pada dasarnya dia sudah ratusan tahun ya, sudah dari 1732. Ini yang rusak atau yang hancur itu cuma dasarnya. Tapi untuk benang emasnya dia tidak hancur. Makanya benang emasnya ini bisa ditarik, kemudian ditenun ulang lagi. Nah, sebab itu ada yang namanya songket cabutan. Songket cabutan itu ialah songket yang seperti ini, kemudian benangnya ditarik, ditenun lagi. Kenapa disebut limar mentok? Limar mentok itu apa ya? Kalau kita lihat tuh anak-anak bebek, mentok, entok. Ini sini. Ya. Nah, seperti ini. Limar itu artinya banyak warna. Artinya limar itu banyak warna. Jadi banyak warna seperti ini. Itu yang dinamakan
menggunakan motif limar. Nah, pada zaman dulu juga benang emas ini kan nggak hanya emas dari asli, ada juga namanya benang kawat. Nah, ini benang kawat, atau orang lebih sukanya nyebutnya benang India. Ini benang kawat. Kenapa kita sebut ini benang kawat? Kalau ada mau pegang coba. Tajam ya? Iya, tajam. Nah, ini yang dulu suka orang bilang songket itu katanya berat, katanya tajam seperti ini. Karena benang kawat. Apakah ada contoh lainnya? Kalau kita cuma ada satu yang ini, yang lama ya. Nah, kalau ini namanya jeramba pengantin. Jeramba pengantin ialah jembatan pengantin. Jadi kegunaan jeramba pengantin itu pada saat pernikahan, songket itu nanti dibentangkan seperti ini. Ya, nanti di sini ada mempelai wanita, di sana ada mempelai pria. Kemudian mempelai prianya menghampiri mempelai wanita. Nah, ini kalau ini bukan songket ya. Ini namanya kain jumputan. Ya. Mengapa dibilang kain jumputan? Jumputan itu teknik pembuatannya, dijumput. Ya, dijumput-jumput. Makanya sebagai kain jumputan. Ini termasuk kain jumputan antik ya. Dia karena ada titik itu motifnya. Itu motif titik 9. Ini ada motif titik 7 juga. Lalu Pak, kata Bapak tadi ada motif 7 dan motif 9. Perbedaannya dilihat dari mana ya Pak? Ini titik. Titik yang di dalam Ya, ini titik ya? di dalam lingkaran ini. Ya. Terus yang 9-nya Pak, lihat dari mana Pak? Ada juga di sini. Tapi dia tertutup. Oh. Ya, dalam sini. Jadi contohnya cuma segini aja Pak untuk yang Nanti ada di toko ada. Jadi kita bisa ke toko sekarang Bisa. atau bisa ya? Bisa kalau mau lihat macam-macam songketnya bisa. Udah. Macam-macam motifnya ya bisa. Karena kan di sini kan yang kita lihat kan motif-motif yang antik ya, Iya. sudah ratusan tahun. Tapi yang motif-motifnya ada di sana. Mari kita ke sana. Ayo Pak. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Pak Imron dan kami udah berada dalam tokonya ya Pak. Iya. Ya? Udah Pak, silakan. Nah, inilah jenis songket tadi ya. Ya. Nah, ini motif naga besaung. Kalau adik lihat ini seperti naga ya. Sayapnya ya. Naga besaung. Nah, motif naga besaung itu mengimplementasikan naga. Seekor naga itu kan hewan yang kuat, ya, yang tangguh. Ya. Nah, makanya motif ini dulu hanya boleh dipakai oleh kalangan raja, ya, dengan warna yang seperti tadi, benang emas dengan warna tadi merah seperti itu. Kalau ini namanya ini namanya motif mawar berante, mawar bintang berante ya. Ini bunga mawar, ini bintang, ini berante. Motif ini melambangkan penyatuan kedua keluarga, ya, filosofinya. Jadi penyatuan antara keluarga A dengan keluarga B, Ya. nanti diikat dengan berante ini. Jadi menciptakan suatu kesatuan. Ya, seperti itu. Jadi penggabungan, kalau zaman dulu penggabungan kedua kerajaan seperti itu. Ini juga ini motif mawar bintang. Kenapa disebut mawar bintang Pak? Karena mawar itu kan melambangkan bunga yang harum, bunga yang bagus, bunga yang cantik seperti Ya. itu. Sedangkan bintang ini kan melambangkan sesuatu yang tinggi derajatnya ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa motif pada zaman kerajaan Islam masuk itu, yang tadinya motif naga-naga besaung, hewan tadi, diganti dengan motif bintang seperti ini, motif bunga seperti ini. Apakah warna dari kain songket hanya tergantung kepada motifnya? Kalau untuk warna ini kan dia sudah mengikuti era sekarang ya, warna-warna seperti ini. Kalau ini kan seperti ini hijau ya, sudah mengikuti warna-warna sekarang. Terus juga untuk benang-benangnya juga sudah banyak ada perubahan, nggak harus benang emas seperti ini kan. Ini bukan benang emas, ini namanya benang rose gold tembaga. Kenapa dibilang begitu Pak? Ya, warnanya rose gold dia, tembaga. Nah, jadi bukan benang emas. Nah, ini benang emas. Ini bukan emas yang asli tadi, bukan. Ini sudah
emas yang pabrik tadi. Ini benang emas. Ini yang disebut dengan kain, ya. Ini panjangnya 2 meter. Nah, yang itu apa? Ini kepala atau tumpal, ya. Motifnya pucuk rebung. Nama motif ini pucuk rebung. Dan ini bunga tabur. Kalau di omongnya tawur, tapi ini bunga tabur. Cara makainya gimana? Seperti ini. Ini untuk perempuan, ya. Untuk perempuan. Ya. Kalau songket memang rata-rata dia untuk perempuan. Nah, ini posisinya di depan seperti ini. Nah, ini selendangnya. Oke, seperti ini. Ini kalau soket dia dapatnya seperti ini, kain dan selendang. Jadi satu paket ya, Pak? Satu set ya, satu setel. Jadi ini dipakainya pas kapan? Biasanya dipakai untuk acara-acara formal, ya, kayak ada acara kondangan, ya, acara-acara kenegaraan biasanya dipakai seperti itu. Itu biasanya pakai pengantin atau apa, Pak? Orang umum boleh, pengantin boleh. Nah, biasanya kalau pengantin itu dia ada motif-motifnya seperti ini, motif penuh, motif lepus, ya. Lepus itu artinya penuh, ya. Nah, lepus itu artinya penuh. Jadi songket ini ada yang namanya lepus, ada yang namanya limar itu yang banyak warna tadi. Oh, yang merah ya? Nah, ini namanya lepus. Karena penuh itu ya, Pak? Penuh. Setiap songket yang penuh pasti lepus. Ini lepus. Ini juga lepus, tapi motif intinya naga besau. Jenisnya lepus, tapi motifnya naga besau. Selanjutnya adalah narasumber kami, yaitu Dr. Muhammad Idris MPD, yang biasa dipanggil sebagai Pak Idris, sekaligus dosen di Universitas PGRI Palembang. Kalau gitu motif apa aja Pak yang ada dalam songket ini, Pak? Ya, motif songket, ya. Songket itu ada 2 jenis. Ada lepus. Lepus itu motifnya penuh, ya. Kemudian ada tawur. Tawur itu motifnya itu ceplok-ceplok, sedikit-sedikit, ya. Nah, dari kedua jenis itu, songket yang 2 jenis lepus dengan tawur, ya. Nah, kalau dia teknik lepus itu, songket lepus jenis lepus itu motifnya banyak. Nampan perak, ya. Kemudian nago besaung yang seperti di belakang ini. Kemudian ada tampuk manggis. Tampuk manggis itu ujung manggis yang ada 5, 4, 3 itu, ya. Kemudian ada lagi pulir. Kemudian lagi ada motif lagi untuk lepus itu bintang berekam. Bintang berekam itu bintang bepager. Kemudian ada kenango makan ulet. Kemudian ada kembang inten, ada kembang mawar, ya, kembang inten. Kemudian ada kembang melati. Motifnya sangat banyak, tergantung pesanan. Ya, itu songket yang lepus. Kemudian yang tawur itu yang umum dikenal, ya, kalau untuk keturunan Tionghoa namanya kembang Cino. Kemudian yang kedua untuk keturunan Arab itu ada kembang pacik. Pacik itu Arab, keturunan Arab itu pacik, ya. Kemudian ada lagi songket limar. Songket limar itu biasanya yang umum dia hanya frame-nya saja dari benang emas, di sekelilingnya saja dari benang emas. Lalu apa yang membedakan jenis kain songket Palembang dengan jenis kain songket yang lain? Bedanya, yang pertama motif. Palembang itu memiliki keragaman kain songket, motif songket yang sangat beragam, lebih dari 150 jenis motif yang ada di Palembang, ya. Kemudian yang kedua, bahan. Teknik penggunaan benang emas jantung atau benang emas yang dicelup dengan air emas, cairan emas murni, ya, itu hanya ada di Palembang. Tidak ditemukan di songket Jambi, kemudian Padang, di Bali, Kalimantan, itu tidak ditemukan teknik seperti itu. Yang membuat songket Palembang berbeda adalah kreativitas daripada penyukitnya itu, ya, yang tidak banyak. Penyukit Palembang ini, seogan ilir itu tidak sampai 50 orang yang bisa nyukit.
Bagaimana menurut Bapak cara untuk melestarikan songket ini, Pak? Ya, cara melestarikannya. Nah, ketika kita tidak bisa atau kita susah untuk memakainya dalam aplikasi pakaian sehari-hari, maka motifnya kita awetkan. Bisa untuk paper bag ya. Paper bag itu motifnya bisa kita foto, kemudian kita minta percetakan untuk membuat motif paper kita dari motif kain songket ya. Kemudian juga bisa diaplikasikan untuk banner ya. Backdrop banner itu bisa pakai motif songket. Kemudian untuk taplak meja bisa kita pakai motif yang printing atau motif kain songket, dan t-shirt juga bisa pakai motif songket. Begitulah kisah dan sejarah kain songket dari Palembang yang telah dijelaskan oleh ahlinya. Saya Karen sebagai narator beserta teman-teman saya yang telah membuat video ini mengucapkan terima kasih kepada